Penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor, Kristelo David Ozora 17 tahun berbuntut panjang. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu 22 Februari 2023. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tak hanya itu, ia juga dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Penganiayaan yang dilakukan pun berimbas pula terkait studinya di Universitas Prasetya Mulia. Dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resminya, Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan Mario Dandi sebagai mahasiswa terhitung pada Kamis 23 Februari 2023. Keputusan ini berdasarkan rapat pimpinan kampus dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Prasetya Mulia, Cisman Simanjutak. Selain itu, pihak kampus juga mengecam tindakan penganiayaan yang mengakibatkan David harus mengalami koma hingga hari ini. Sehingga Universitas Prasetya Mulia pun mengaku prihatin atas kondisi dari David. Tak sampai di situ, saudara, perilaku David juga berimbas kepada nasib sang ayah, yakni Rafael Alun Trisambodo. Seperti diketahui pasca viralnya kasus ini, publik menyoroti kekayaan Rafael melalui mobil mewah Rubicon yang dipamerkan Mario di media sosial dan digunakan saat akan menganiaya David. Ternyata mobil Rubicon tersebut tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Rafael serta menunggak pajak hingga lebih dari 6 juta rupiah. Selain itu, sorotan lain muncul yakni terkait harta kekayaan Rafael yang mencapai 56,1 miliar rupiah berdasarkan LHKPN pada tahun 2021. Menurut KPK, harta kekayaan Rafael yang sebesar itu tidak sesuai dengan profil dirinya sebagai pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Untuk kecurigaan ini, Menko Sri Mulyani pun mencopot Rafael sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 pada Jumat 24 Februari 2023. Hal ini dalam rangka untuk pemeriksaan harta kekayaannya yang menjadi sorotan publik tersebut. Sri Mulyani mengungkapkan, pencopotan ini berdasarkan peraturan yakni pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah atau PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, saudara, Sri Mulyani meminta agar pemeriksaan harta kekayaan Rafael dilakukan dengan teliti dan bisa menetapkan tingkat hukuman bagi yang bersangkutan. Ia juga mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan surat tugas pemeriksaan bagi Rafael Alun dengan nomor surat ST321-IJ-1-2023. Tak hanya itu, saudara, buntut berikutnya yakni sang ayah yakni Rafael Alun juga mengundurkan dirinya sebagai aparatur sipil negara. Pengunduran diri tersebut diketahui melalui surat terbuka yang ia tulis dan ditandatangani oleh Rafael Alun di atas materai Rp10.000. Kemudian, saudara, SMA Tarakanita 1 Jakarta juga mengonfirmasi kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio kepada anak pengurus pusat atau PPGP Ansor, Jonathan Latumahina David Latumahina, yang ramai di publik turut menyeret siswinya berinisial A. SMA Tarakanita 1 mengonfirmasi bahwa AGH merupakan murid kelas 10 SMA Tarakanita 1 Jakarta. Atas kejadian tersebut, SMA Tarakanita 1 Jakarta menyampaikan sejumlah sikap. Yang pertama, SMA Tarakanita 1 Jakarta turut prihatin dan berempati atas tindak kekerasan yang dialami oleh David serta turut mendoakan kesembuhannya. Kemudian,
SMA Tarakanita 1 Jakarta juga menyatakan bahwa kekerasan bukanlah bagian dari nilai-nilai Tarakanita, sehingga Tarakanita tidak menolerir tindakan perundungan dalam bentuk apapun oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Ketiga, SMA Tarakanita 1 Jakarta juga menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan agar keadilan ditegakkan. Salinan pernyataan tertanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Tarakanita 1, yakni Pauleta. Seperti diketahui, Saudara, AGH merupakan seorang wanita yang merupakan kekasih dari anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio dan saat ini masih diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini AGH disebut menjadi pemicu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap anak salah satu pengurus pusat GP Ansor, David 17 tahun, yang saat ini masih berstatus saksi. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan